Ya, kembali lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025. Melanjutkan materi yang sebelumnya terkait dengan resiko. Maka kali ini kita akan membahas terkait diversifikasi. Jadi, diversifikasi ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling manjur dalam menekan atau mengurangi resiko. Jadi dalam konteks ekonomi sendiri, diversifikasi itu adalah memvariasikan atau menyebarkan investasi atau usaha ke berbagai jenis produk atau pasar. Jadi intinya rekan-rekan kalau punya investasi, investasinya itu disebar. Jadi semisal rekan-rekan punya saham, tapi juga disarankan untuk memiliki instrumen lain seperti misalkan emas, atau misalkan rekan-rekan punya kontrakan, usaha kontrakan, mungkin 5 kamar. Nah, tapi juga disarankan untuk punya reksadana. Jadi disebar ke berbagai instrumen yang tidak langsung berkaitan seperti itu. Jadi intinya menghindari jika ada satu instrumen yang tidak perform atau tidak dapat menghasilkan return yang baik, maka masih ada cadangannya. Seperti itu. Nah, diversifikasi sendiri itu kembali lagi berbagai terdapat berbagai macam metode. Seperti tadi instrumennya bisa berbeda. Contoh diversifikasi adalah investasi ke berbagai instrumen yang berbeda. Namun bisa juga rekan-rekan punya instrumen yang sama tapi berbeda negara. Contoh yang sudah mulai banyak dilakukan sekarang ini adalah mulai investasi ke saham-saham Amerika. Ada beberapa aplikasi startup yang menawarkan kesempatan ya untuk bertransaksi saham-saham Amerika. Nah, ini mohon nanti untuk dipelajari kembali metodenya seperti apa dan perlindungan konsumennya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika rekan-rekan masuk ada yang tidak pas atau resiko tinggi. Salah satu contohnya seperti itu. Atau yang lain tetap sama saham instrumennya, tapi diinvestasikan ke sektor-sektor yang berbeda. Contoh misalkan kalau sudah punya saham bank, bisa diversifikasi ke saham manufaktur, atau bisa lagi diversifikasi ke saham pertambangan, atau bisa lagi diversifikasi ke saham ya seperti makanan ya consumer good. Nah, diversifikasi ke perusahaan-perusahaan yang lain. Ada lagi caranya seperti diversifikasi dalam satu waktu tertentu. Misalkan rekan-rekan memegang obligasi negara yang 2 tahun, lalu melakukan diversifikasi ke obligasi negara yang 4 tahun, atau memegang obligasi fixed rate yang 10-20 tahun. Jadi rekan-rekan menyebarkan instrumen investasinya itu ke berbagai bentuk atau kategori yang berbeda. Nah, di Investopedia ini ada contoh menarik, yaitu bagaimana contoh portofolio yang terdiversifikasi. Jadi contohnya di sini ada cash, ada real estate ya, properti, ada obligasi pemerintah, ada saham dari negara-negara yang berkembang, ada saham internasional, ada saham-saham yang kapitalisasinya menengah bawah, ada saham-saham yang kapitalisasinya besar. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, untuk proporsinya itu disesuaikan dengan resiko atau harapan
yield atau keuntungan yang ingin rekan-rekan dapatkan. Semisal rekan-rekan punya resiko yang rendah, tapi ingin tetap mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Mungkin nanti bisa diperbanyak komposisinya di reksadana pendapatan tetap. Atau semisal rekan-rekan punya tipe resiko yang tinggi, agresif, dan ingin mendapatkan keuntungan yang agresif pula, maka saham atau cryptocurrency bisa menjadi pilihan. Ada diversifikasinya bisa ke, semisalkan di sini ada obligasi yang perusahaan. Obligasi perusahaan itu bisa, atau korporasi itu bisa mencapai 7-10% tergantung dari rating. Nah, ini salah satu contoh saja, bisa dijadikan referensi, dan semisal mungkin terlalu banyak, bisa dikurangi. Mungkin hanya tinggal cash, saham, atau mungkin obligasi saja bisa. Atau kalau misalkan rekan-rekan punya usaha kontrakan atau properti, bisa juga properti, atau misalkan rekan-rekan lebih suka ke emas, bisa juga ke emas, atau ditambah dengan cash. Jadi ini sangat-sangat fleksibel, tergantung dari kebutuhan dan kondisi rekan-rekan sekalian. Nah, selain diversifikasi ini, ada teori lain yang menyatakan bahwa diversifikasi itu tidak bagus. Nah, ini dua-dua pandangan ini selalu menjadi topik hangat di kalangan investor karena kebetulan ia mengemukakan salah satu legenda di pasar modal, yaitu Warren Buffett. Jadi beliau itu menyatakan bahwa diversifikasi itu ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat seperti itu. Jadi seakan-akan rekan-rekan itu ya tidak peduli aja, tidak peduli maka melakukan diversifikasi. Kalau rekan-rekan peduli dan melakukan tugas analisa dengan baik, maka diversifikasi itu seharusnya mungkin tidak terjadi. Nah, pandangan-pandangan ini kan relatif ya, terrelatif dari sisi mana rekan-rekan melihatnya. Jika rekan-rekan punya waktu dan memang sangat berniat untuk menganalisa dan mau belajar itu secara tekun, maka bisa jadi diversifikasi tidak diperlukan. Kenapa demikian? Sumber daya masyarakat Indonesia atau yang dimiliki oleh mayoritas investor itu terbatas. Tidak semua orang punya dana katakanlah 5-10 M untuk diinvestasikan. Kebanyakan mungkin hanya berkisar ratusan ratusan ribu, jutaan, ya beberapa ada yang miliaran, tetapi kebanyakan tidak mencapai 10-15 miliar lah. Nah, karena dananya terbatas atau sumber dayanya terbatas, maka kalau rekan-rekan punya spesialisasi di bidang tertentu, contoh, rekan-rekan sangat ahli di bidang penilaian properti, mampu menjual properti, mampu menaksir harga properti, maka ya lebih baik fokus di sana. Tidak perlu repot-repot diversifikasi ke instrumen lain atau misalkan surat utang lah, harus diversifikasi ke surat utang atau reksadana, tidak perlu. Jadi rekan-rekan bisa fokus saja ke bisnis, investasi ke bisnis properti. Atau misalkan rekan-rekan sudah punya bisnis emas dan bisnis emasnya ini sudah berjalan, apalagi turun-temurun dan sudah punya vendor tetap atau pelanggan tetap, dan rekan-rekan mampu melakukan operasionalnya dengan baik, ya lebih baik fokus saja di sana. Tidak perlu diversifikasi, misalkan beli saham. Ya tetap silahkan kalau misalkan mau beli saham, tapi fokus tenaga pikiran dan sumber dayanya adalah untuk membesarkan bisnis yang ada. Begitu pula kalau rekan-rekan punya kelebihan di instrumen-instrumen lain. Misalkan sudah lama bekerja di pertambangan dan tahu kondisi industrinya, maka ya rekan-rekan bisa saja untuk fokus ke saham-saham pertambangan tanpa harus diversifikasi ke sektor lain. Nah, demikian jadi diversifikasi ini bisa dibilang fleksibel kalau rekan-rekan memang tidak terlalu nyaman memegang satu instrumen, maka silahkan diversifikasi. Atau rekan-rekan merasa tidak punya banyak waktu ya untuk menganalisa, maka
saya sarankan untuk melakukan diversifikasi, mulai dari yang aman lah, instrumen aman seperti emas, tanah, dan dan bertingkat ke obligasi atau saham atau kripto. Nah, kalau rekan-rekan punya spesialisasi bidang tertentu dan tahu mampu menganalisa dengan baik, maka diversifikasi ini ya bisa dikesampingkan. Jadi lebih fokus dan return-nya pun akan lebih maksimal jika rekan-rekan fokus ke satu instrumen atau satu bisnis saja. Nah, demikian semoga dapat menjadi satu pertimbangan, masukan ya, tambahan ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di channel berikutnya. Semoga tetap cuan, tetap sehat, dan dapat terus meraih untung di Bursa Indonesia. Terima kasih.